juga perilaku kejahatan. Kalau kita renungkan, seberapa sering kita mengumbar kemarahan dan kebencian kita kepada orang lain, sehingga bukan saja kita yang menderita, tetapi orang lain juga ikut menderita karena perilaku kita. Cinta kasih universal itu dapat didefinisikan dalam suatu sikap untuk mengendalikan kemarahan dan kebencian. Apa saja yang dapat kita lakukan dalam menerapkan cinta kasih universal? Yang pertama, melalui pikiran terlebih dahulu. Dari pikiran kita dapat mengontrol segala sesuatu yang menimbulkan kemarahan dan kebencian. Kemudian ucapan. Nah, ucapan inilah yang sering sekali melanggar cinta kasih universal, seperti memaki teman, mengejek teman, mengolok-olok guru, mengolok-olok orang yang lebih tua daripada kita, apalagi yang lebih bocil. Setelah itu perbuatan. Nah, perbuatan itu seringkali melanggar cinta kasih universal dalam perbuatan asusila, membunuh makhluk hidup, dan lain sebagainya. Cinta kasih universal dapat kita terapkan pertama kali dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Penerapan cinta kasih universal terhadap diri kita sendiri bukan berarti kita egois dan mementingkan diri kita sendiri, tetapi dengan menerapkan cinta kasih universal dalam diri kita, maka kita bisa menerapkannya kepada orang lain. Contohnya, kalau kita sakit, pastinya kita merawat diri kita sendiri dulu, baru bisa merawat diri orang lain. Kita harus mengendalikan omongan kita dulu, baru bisa mengendalikan omongan orang lain. Jangan pula kita yang berbuat salah, kita harus menasehati orang lain. Dalam cinta kasih universal dalam diri kita itu bisa dalam bentuk, kalau dalam jasmani kita bisa diterapkan dari pola makan yang teratur, ucapan benar, olahraga teratur, istirahat yang cukup. Kedua, cinta kasih kita terapkan dalam keluarga. Nah, setelah pada diri kita harus terapkan kepada keluarga kita dulu. Karena setiap hari, setiap saat kita berinteraksi kepada keluarga kita. Dengan cara yang pertama, kita harus menjaga mereka supaya mereka tetap sehat, tidak berkata kasar kepada orang tua kita, atau kakak, atau kerabat, dan lainnya. Kemudian jika mereka sakit, kita harus membantu mereka seperti merawat mereka. Kalau mereka tidak bisa jalan, kita mungkin bisa membantu mereka, memberi mereka minum, makan, atau lainnya. Setelah cinta kasih diterapkan di dalam keluarga dan diri sendiri, kita juga bisa menerapkannya kepada makhluk hidup lainnya. Cinta kasih kepada makhluk hidup lainnya seperti binatang atau hewan-hewan atau tumbuhan atau makhluk yang kasat mata, dengan cara kalau kasat mata kita limpahan jasa, kalau binatang mungkin kita hanya membantu mereka, memberi mereka makan, kalau mereka terluka kita membantu mengobati. Dalam Mentasutta sudah dijelaskan oleh Sang Buddha bahwasannya seorang ibu yang rela mempertaruhkan jiwanya dan melindungi putra tunggalnya, demikian pula kita harus menerapkan hal tersebut dalam makhluk hidup lainnya. Dengan adanya cinta kasih universal yang kita terapkan di dalam kehidupan kemasyarakatan, maka masyarakat yang berdampingan dengan kita juga merasa bahagia dengan adanya kita di sana. Dalam Nama Pada 15 ayat 1 telah dijelaskan oleh Sang Buddha. Kebencian yang tidak akan berakhir kan ya. Sungguh bahagia hidup tanpa membenci di antara orang-orang membenci. Kita hidup di antara orang-orang membenci tanpa kita harus membenci. Di situ dalam bab Nama Pada tersebut kita diajarkan bahwasannya kita hidup tanpa membenci, maka
kemanapun kita pergi, kita akan tetap bahagia. Manfaat menerapkan cinta kasih universal yaitu seperti yang telah dijelaskan oleh Sang Buddha di Anguttara Nikaya, bahwasanya sungguh bahagia para biku, pembebasan pikiran dan cinta kasih universal dikembangkan dan ditumbuhkan, sering dilatih, dijadikan kendaraan dan landasan seseorang, ditegakkan dengan mantap, dijalankan dengan tepat, maka akan memperoleh 11 berkah itu. 11 berkah itu yaitu satu, dia tidur dengan tenang, dia tidak bermimpi buruk, dia dicintai oleh manusia, dia dicintai oleh makhluk bukan manusia, api, racun, dan senjata tidak dapat melukainya. Jika ia tidak menembus lebih tinggi, ia akan terlahir dalam menjadi Brahma. Ia meninggal dengan tidak bingung. Itulah yang telah dijelaskan oleh Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya. Jadi kesimpulannya yaitu kita harus menerapkan cinta kasih universal dalam diri kita, kemudian keluarga, baru terhadap makhluk hidup lainnya. Bukan hanya cinta kasih universal, banyak hal lain, tetapi cinta kasih universal lah yang pertama kali harus kita terapkan. Mungkin banyak orang dari kita menganggap cinta kasih universal itu mudah diterapkan, tetapi kita hanya ngomong saja tanpa melakukan praktik. Sehingga di kehidupan saat ini mungkin banyak orang yang melanggar norma hukum ataupun norma-norma adat lainnya. Sekian, saya Rendama dari saya, terima kasih.